saya Sarah Siregar dengan NIM 231711022 dari Prodi D3 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan proses industri manufaktur klor-alkali dan aplikasinya dengan dosen pengampu Agung Pratama, SSI, MSI. Nah, pendahuluannya, klor-alkali adalah istilah yang digunakan untuk menyebut proses industri kimia anorganik yang memproduksi klorin, natrium hidroksida, dan hidrogen melalui elektrolisis larutan garam atau umumnya natrium klorida atau brine. Proses ini dikenal sebagai proses klor-alkali atau klor-alkali proses. Produk utamanya soda kaustik, klorin, dan hidrogen. Banyak digunakan di berbagai sektor ekonomi nasional seperti industri ringan, industri kimia, pencegahan, bahan bangunan, pertanian, elektronik, pertahanan nasional, industri militer, metalurgi, dan pengolahan makanan. Untuk bahan baku klor-alkali, bahan baku utama dalam industri klor-alkali adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada garam atau natrium klorida, sumber utama natrium dan klorida. Ini biasanya digunakan dalam bentuk larutan garam atau brine. Nah, yang kedua itu ada air. Nah, air ini digunakan untuk melarutkan garam dan sebagai sumber hidrogen. Yang ketiga itu ada listrik. Nah, kegunaan listrik ini sumber energi atau proses elektrolisis. Terus ada juga bahan baku samping dalam industri klor-alkali adalah sebagai berikut. Yang pertama itu asam sulfat dan yang kedua itu ada merkuri. Nah, selanjutnya itu proses klor-alkali. Proses klor-alkali adalah proses elektrolisis larutan natrium klorida atau brine atau air garam untuk menghasilkan klorin, natrium hidroksida, dan hidrogen. Nah, yang kedua itu di mana elektrolisis adalah proses mengalirkan listrik melalui sistem yang mengandung elektrolit dan elektroda untuk menghasilkan perubahan kimia. Elektrolit dalam sistem ini mengandung larutan natrium klorida. Di anoda terjadi oksidasi klorida menghasilkan klorin sebagai 2 klorin min menghasilkan klorin ditambah 2 elektron min. Nah, di katoda ini hidrogen dari molekul air direduksi untuk menghasilkan gas hidrogen sebagai 2H2O ditambah 2 elektron min menghasilkan hidrogen ditambah 2 OH-. Nah, untuk ion natrium bereaksi dengan ion hidroksida menghasilkan natrium hidroksida dan reaksi elektrolit sebagai keseluruhan akan menjadi 2 natrium klorida ditambah 2H2O menghasilkan 2 natrium hidroksida ditambah klorin ditambah hidrogen. Nah, untuk proses klor-alkali menghasilkan 3 produk utama yang memiliki peran besar dalam berbagai industri, natrium hidroksida, gas klorin, dan gas hidrogen. Ketiganya tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga krusial untuk kebutuhan masyarakat modern. Nah, yang produk yang pertama itu natrium hidroksida. Ada juga fungsi utama dari natrium hidroksida itu yang pertama bahan dasar sabun dan deterjen. Dan yang kedua proses pemutihan pulp dan kertas. Ketiga pengolahan limbah dan pembersih industri. Nah, aplikasi industri natrium hidroksida ini yang pertama itu industri tekstil atau merserisasi. Yang kedua itu produksi aluminium atau proses Bayer. Untuk yang ketiga, industri makanan atau pengatur pH, pengupas kulit, buah atau kacang. Nah, untuk yang produk yang kedua itu ada gelas klorin. Fungsi utama gelas klorin ini yang pertama itu disinfektan air dan kolam. Yang kedua, bahan baku senyawa kimia. Untuk aplikasi industri gas klorin ini yang pertama itu produksi PVC atau plastik. Yang kedua itu pembuatan pelarut dan pestisida. Yang ketiga pemutih tekstil dan kertas. Produk yang ketiga itu ada gas hidrogen. Untuk fungsi utamanya itu bahan bakar dan reduktor. Dan kedua hidrogenasi minyak nabati.
Untuk aplikasi industrinya, industri petrokimia atau hydrocracking. Yang kedua itu produksi amonia atau Haber-Bosch. Yang ketiga itu energi alternatif atau fuel cell. Selanjutnya itu ada 3 teknologi utama yang digunakan untuk menghasilkan klorin, natrium hidroksida, dan hidrogen dari larutan garam natrium atau natrium klorida melalui elektrolisis. Yang pertama itu ada sel merkuri. Nah, awalnya sel merkuri ini metode tertua yang digunakan sejak skala komersial dimulai tahun 1892. Nah, untuk cara kerjanya itu menggunakan merkuri sebagai katoda untuk menghasilkan natrium hidroksida. Ada juga kelemahan dari sel merkuri ini, proses ini tidak ramah lingkungan menggunakan merkuri yang beracun. Terus ada juga mekanismenya. Mekanisme dari sel merkuri natrium untuk melewatinya dari ruang anoda ke ruang katoda, memisahkan klorin dan hidroksida dengan sangat efisien. Nah, contoh gambarnya ada di samping dari penjelasannya. Selanjutnya itu ada yang kedua, sel diafragma. Nah, sel diafragma ini teknologinya ini juga digunakan untuk memproduksi klorin, soda kaustik, dan hidrogen secara bersamaan. Terus menggunakan diafragma seperti asbes untuk memisahkan anoda dari katoda dengan air garam pada ruang anoda dan larutan kaustik pada ruang katoda. Sama seperti teknologi merkuri tadi, teknologi ini juga dianggap kurang ramah lingkungan karena menggunakan penggunaan asbes. Bisa kita lihat juga gambarnya di samping penjelasan sel diafragma ini. Selanjutnya itu ada sel membran. Sel membran ini adalah teknologi kloralkali yang paling canggih, efisien, dan ramah lingkungan. Dari ketiga teknologi ini, sel membran adalah sel membran yang paling canggih juga dan ramah lingkungan. Tadi juga sel merkuri dan sel merkuri dan diafragma tadi itu tidak ramah lingkungan. Nah, di sel membran ini adalah yang ramah lingkungan untuk digunakan. Untuk proses ini menggunakan membran penukar kation yang memisahkan ruang anoda dan katoda. Membran ini juga memungkinkan ion natrium untuk melewati ruang anoda ke katoda, sementara klorin dan hidroksida tidak dapat bercampur, sehingga menghasilkan produk yang murni dan berkualitas tinggi. Nah, bisa kita lihat juga di gambarnya di samping penjelasan dari sel membran ini. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan proses kloralkali. Kelebihan proses kloralkali yang pertama itu 3 produk dalam satu proses. Proses ini mampu menghasilkan 3 produk kimia penting secara bersamaan, natrium hidroksida, klorin, dan hidrogen. Ketiganya ini memiliki peran besar di berbagai industri, mulai dari tekstil, sabun, kertas, hingga energi. Nah, yang kedua itu teknologi yang terus berkembang. Dengan adanya teknologi membran sel, proses kloralkali lebih efisien dan ramah lingkungan. Teknologi ini mengurangi limbah berbahaya dan tidak menggunakan zat beracun seperti merkuri karena potensi kontaminasi logam berat. Yang ketiga itu ada skalabilitas dan keberlanjutan produksi. Proses ini cocok untuk sistem produksi berkelanjutan atau continuous process, sehingga ideal bagi industri skala besar yang memerlukan pasokan bahan kimia. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan proses kloralkali. Yang pertama itu konsumsi energi tinggi. Elektrolisis membutuhkan listrik dalam jumlah besar jika menggunakan energi terbarukan. Proses ini bisa berdampak besar pada jejak karbon dan di biaya operasional. Yang kedua itu ada risiko bahan kimia berbahaya. Nah, gas klorin bersifat korosif dan beracun, sedangkan hidrogen mudah meledak. Nah, diperlukan sistem pengamanan dan penanganan khusus untuk mencegah kecelakaan kerja dan kebocoran bahan. Yang ketiga itu ada teknologi lama masih digunakan. Nah, beberapa fasilitas di dunia masih memakai teknologi merkuri atau diafragma yang berpotensi mencemari lingkungan dan memerlukan pengawasan lebih ketat. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau saya kurang menjelaskan dengan teliti,
mohon dimaafkan. Sekian.